Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ustaz-ustazah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam suasana mukhayyam Quran yang penuh bahagia ini, izinkanlah saya untuk mengutip kembali apa yang pernah disampaikan oleh guru kami Profesor Dr. Nasaruddin Umar dalam ceramahnya tentang makna Iqra, ayat pertama dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz-ustazah rahimakumullah, mengapa malaikat Jibril mengulang-ulang kata perintah Iqra sampai 3 kali kepada Nabi Muhammad? Padahal setiap titik koma yang disampaikan oleh malaikat Jibril sudah pasti mengandung makna yang tersirat di dalamnya. Maka pengulangan ini pastinya ada makna yang tersingkap di dalamnya. Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad. Ma ana biqari, ma ana biqari, kata Rasulullah. Iqra berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya membaca. Lebih dalam lagi, menurut Profesor Dr. Nasaruddin Umar, membaca di sini lebih dekat dengan membaca kitab suci. Padahal saat itu Rasulullah sebagai bangsa Arab belum diturunkan atau belum mendapatkan kitab suci. Maka Rasulullah menjawab, ma ana biqari, aku bukanlah pembaca kitab suci. Ma ana biqari. Ustaz-ustazah rahimakumullah, kemudian kenapa redaksi Iqra ini yang digunakan? Padahal ada redaksi lain seperti tilawah, utslu, ya. Sama, tala yatslu, utslu, bacalah. Ternyata tala yatslu adalah kata yang bermakna membaca juga, tetapi lebih dekat dengan membaca bukan kitab suci. Dalam bangsa Arab di sini lebih dekat dengan membaca syair. Maka Rasulullah seperti yang telah disampaikan, ma ana biqari, aku bukanlah seorang pembaca kitab suci. Kemudian kenapa redaksi Iqra ini diulang-ulang? Ada makna apa di balik itu? Profesor Dr. Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa Iqra yang pertama bermakna how to read, bagaimana membaca. Apa maksudnya di sini? Bacaan kita yang kejar target atau hafalan kita yang kejar target tanpa mendalami maknanya adalah sudah baik. Tapi di sini adalah berada dalam tingkatan pertama Iqra. Membaca hanya sekedar membaca saja. Kemudian makna Iqra yang kedua adalah how to learn. How to learn, bagaimana kita belajar. Iqra yang kedua ini bermakna kita tidak sekedar membaca, tetapi kemudian berusaha mempelajarinya, mempelajari makna dan tafsirnya. Itu adalah Iqra yang kedua. Lalu Iqra yang ketiga bermakna how to understanding, ya, bagaimana kita membaca Al-Quran
tidak hanya sekedar membaca dan mempelajarinya, tetapi menghadirkan hati kita di situ, menghadirkan emosional. Terkadang kita tidak terasa berjus-jus kita baca dalam suasana yang syahdu, misalkan di bulan Ramadan. Nah, itu menurut Profesor Dr. Nasaruddin Umar berada dalam tingkatan ketiga, ya. Tidak sekedar membaca dan memahaminya, tetapi di situ kita menghadirkan emosi di sana, begitu menikmati aktivitas kita dengan Al-Quran. Kemudian Iqra yang keempat, Iqra bismi rabbika. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bermakna lebih dalam lagi, bukan sekedar how to read, how to learn, how to understanding, tetapi lebih dari sini. Profesor Dr. Nasaruddin Umar menggunakan istilah mukasyafah. Allah bukakan mata batinnya. Al-Quran bukan saja kita baca, tapi Al-Quran juga membaca kita. Allah bukakan hati kita menerima ilmu-ilmunya. Guru kita yang sudah membaca Iqra yang keempat bukan hanya manusia atau makhluk hidup saja. Alam semesta ini bisa menjadi guru kita, bisa diambil ibrahnya. Allahu a'lam bishawab. Kita kenal Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin, yang kemudian menulis kitab berjilid-jilid itu di atas menara masjid Damaskus. Dikisahkan Imam Al-Ghazali banyak mengutip hadis yang kemudian tidak ditemui di beberapa kitab hadis. Para murid bertanya, "Wahai Imam, mengapa kami tidak menemukan hadis ini dalam kitab-kitab para ilmu hadis, para ulama hadis?" Imam Al-Ghazali menjawab, "Insyaallah hadis ini sahih karena saya sudah bertanya kepada Rasulullah melalui mimpi beliau." Padahal kita ketahui bahwa orang soleh yang bermimpi dengan Rasulullah, insya Allah adalah mimpinya adalah benar. Nah, maka di sini berarti mimpi bisa menjadi guru bagi seseorang yang sudah mukasyafah, sudah dibersihkan hatinya oleh Allah. Kemudian ada juga Ibnu Rushd atau Averroes, pengarang kitab Bidayatul Mujtahid, kitab kontemporer fikih yang begitu komprehensif pembahasannya, luar biasa. Orang-orang tidak akan percaya bahwa Ibnu Rushd adalah seorang dokter yang juga yang mengarang kitab kedokteran termasyhur di zamannya, Kitabut Thib, luar biasa. Kemudian orang-orang juga tidak akan percaya bahwa dia adalah seorang dokter karena beliau juga mengarang kitab Al-Maqalah Baina Syari'ah wa Da'wah, kitab tasawuf. Jadi dikisahkan bahwa Ibnu Rushd ketika pagi hari menjadi seorang qadhi, ketika siang hari menjadi seorang dokter, dan ketika malam hari menjadi seorang sufi, adalah karena sudah dibukakan mata batinnya, sehingga Allah bersihkan hati dan mudahkan seluruh ilmu masuk dalam diri Ibnu Rushd atau Averroes ini. Saudara rahimakumullah, demikianlah kultum yang bisa saya sampaikan tentang makna Iqra yang saya kutip dari penjelasan Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Tentunya masih banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dalam suasana mukhayyam Quran ini menebakkan semangat kita, motor penggerak kita, sehingga kita bisa maksimal ketika nanti sudah bertemu dengan anak-anak untuk belajar bersama Al-Quran ini.
Mari kita berusaha meningkatkan kualitas ikro kita dari ikro 1 ke ikro 2, dan ikro 2 ke ikro 3 sampai ke ikro 4 ke syafah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.